Halo, selamat datang di Early Theory. Nama saya Kevin dan saya akan menjadi peramal kamu untuk hari ini. Jadi kita memiliki topik yang menarik ya. Jadi kali ini kita akan buka ramalan berdasarkan inisial nama dengan topik bagi kalian yang sekarang sedang menjalani kasus di mana kalian lagi PDKT sama gebetan kalian, terus tiba-tiba gebetan kalian ngilang aja tanpa kabar. Kita mau dekonstruksi alasannya kenapa mereka ngilang, apakah ada masalah dari dirimu atau apakah ada masalah dari dirinya dia, what's happening. Oke? Jadi untuk ramalan inisial nama di sini gue bakal meminta informasi untuk dikeluarkan inisial nama yang akan resonate dengan ramalan kali ini ya. Saya bakal tarik 8 inisial nama yang akan berhubungan dengan nama gebetan kamu ya. Jadi kalau misalnya nama gebetan kamu itu Muhammad misalnya, atau nama gebetan kamu itu Alvin misalnya, berarti inisialnya A atau M ya. Jika orang yang kamu maksud itu inisial namanya berbeda dengan yang saya tarik informasinya, bisa kalian cari video lain yang inisialnya berhubungan dengan nama gebetan kalian. Ini inisial nama lengkap ya. Ini bukanlah anggapannya kalau misalnya panggilannya dia itu Vin, berarti bukan inisialnya V ya. Inisial tetap Kevin, K gitu. Oke. So, coba saya lihat di sini ya. Saya tarik 8 dulu hurufnya. A, D delta, W, R, N nano, S, F Fanta, H. Oke, jadi ini ramalannya berlaku untuk kalian yang gebetannya itu inisial namanya A alpha atau D delta, W N nano, R Romeo, S apa ya? Ya S lah ya. F Fanta sama H ya. Ada 8 inisial. Oke. Jadi coba kita tarik kartunya, apa yang terjadi ya dengan kasus ini. Kenapa gebetan kalian ini bisa tiba-tiba ngeghosting kalian aja? Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang mereka pikirkan sih sebenarnya? Oke. Gue coba tarik kartu dulu ya. Sampai tarik kartu dulu aja. By the way, untuk kalian-kalian nih, misalnya nih, kalau misalnya kayak gebetan kalian inisial namanya tidak terpanggil di video kali ini, bisa kalian cari di video lainnya. Gue bakal kasih label di judul videonya, itu di ujungnya pasti dalam kurung name reading ya. Cari aja video-video yang name reading untuk mencari tahu apakah ada inisial nama yang udah connect ke kasus kamu sekarang ya. Di sini udah nih kedua. Oke. Satu lagi terakhir. Nah. Oke. Sip. Yuk, coba kita dekonstruksi ya. Oke. Intinya begini nih. Kartu pertama keluar ini udah menandakan posisi gebetan kamu ya. Yang tadi inisial sudah saya tarik informasinya. Ada kartu Knight of Swords. Oke. Knight of Swords itu adalah kepribadian yang masih bimbang. Ya, ini adalah orang yang belum tahu 100% mereka tuh maunya apa. Ya, mereka memang cenderung orang-orang yang kayak kalau misalnya PDKT ya mereka cemplung dulu aja. Mereka bukan tipe-tipe orang yang kayak oh kalau misalnya kayak gue suka baru gue masuk ke dalam hubungan. Mereka ada tipe orang yang kayak oh ya udah deh gue tertarik sama dia, ya udah dicoba dulu aja, lihat ujungnya di mana. Oke, cuman ya semakin dibawa hubungannya, semakin dijalani gitu ya, dia makin ngerasa tertekan. Ya, dia makin ngerasa terkekang. Dia makin ngerasa bahwa kayak kesannya kayak aduh, gue ternyata belum siap nih untuk kayak serius sama satu orang doang gitu loh ya. Mungkin tidak membantu juga jika kalian sempat membicarakan
tentang masa depan yang masih jauh ke depan banget. Mungkin kalian sempat membicarakan tentang sesuatu yang terlalu serius lah, misalnya pertunangan, misalnya kan nanti nikah, nanti mau punya anak berapa, mau punya anak 10, 11 ya. Jadi Ten of Pentacles ya, ini adalah kartu yang kalau saya bilang secara topik tuh kita bilang kayak terlalu serius ya. Kita udah memikirkan tentang kayak aduh nanti kalau misalnya kita udah berkeluarga kayak gimana, nanti kita mau panggilnya apa nih kalau misalnya jadi suami istri, papi mami kah, ayah ibu kah, tau gak sih yang kayak pembicaraan-pembicaraan yang sebenarnya ya udah kadang-kadang kita iseng aja, kita mau imajinasi, kita mau hayalin ke sana gitu kan ya. Dan mereka juga awalnya juga ngerasa oh ya udah deh gitu loh, anggaplah ini kayak pembicaraan ringan. Tapi semakin mereka pikirin, mereka semakin bawa ke hati, mereka semakin ngerasa bahwa kayak wah kalau misalnya kayak ini udah mulai bicara serius padahal kayak baru ngejalanin sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah, gimana di kedepannya gue belum siap nih kalau misalnya kayak nih anak minta apa ya, minta gue nikahin dalam waktu terdekat ini. So ada sedikit anxiety aja dari mereka karena mereka tahu mereka belum cukup mapan untuk menjalani hubungan yang lebih serius dengan kalian ya. Ada kesan bahwa mereka bilang nih, lihat ini ada kartu Three of Swords ya. Three of Swords itu adalah kartu kekecewaan. Oke, disappointment ya. Ini adalah kartu heartbreak dari sisinya kamu, kartu kekecewaan dari sisinya dia. Hubungannya dengan apa? Kartu Five of Pentacles. Five of Pentacles itu ada perasaan bahwa kayak kita itu nggak cukup ya. Ini terjadi dari kedua pihak, nggak cuma dari lu doang gitu ya. Ketika lu di ghosting pasti lu ngerasa bahwa kayak gue kurang apa gitu loh ya, apa yang gak cukup dari gue salahnya apa. Sekarang lo mungkin masih lagi memikirkan soal itu, lo lagi mencari solusi dan mencari jawaban. Dari sisinya mereka mikirnya kayak gini, gue kecewa sama diri gue sendiri karena sebenarnya orang ini menarik dan gue sebenarnya melihat potensi, cuman kayaknya perjalanannya terlalu serius ya. Bahkan di awal-awalnya kesannya kayak kita udah ngomongin sesuatu yang terlalu jauh di depan, gue jadinya takut, gue jadinya cold turkey, gue jadinya cold feet ya, gue jadinya gimana tuh anggapannya, gue jadinya tuh udah takut duluan, udah gugup duluan. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita jalanin hubungan kan nggak selalu ya kalau misalnya sesuatu yang kita omongin berarti harus dilakukan dalam waktu 1 tahun ke depan gitu. Cuman ya di bayangannya mereka adalah kalau misalnya nih orang udah ngomongin itu sekarang berarti mereka udah ada rencana bahwa dalam waktu dekat kita perlu bawa hubungan ini sampai seserius itu, dan mereka belum siap lah anggapannya di situ ya. Mereka cuma anggapnya kalau gue bilang sorry to say nih, ngomong doang gitu ya. Sebenarnya mereka nyaman sama kalian. Mereka tahu bahwa apa ya, orang ini tahu lah ya by the way bahwa lu tuh bisa merawat mereka ya. Lu tuh bisa menjadi pasangan yang baik untuk mereka. Cuman ya itu, mereka lebih ngelihatnya kayak gue bisa gak ya ngerawat nih orang gitu loh. Bahkan gue belum sepenuhnya yakin banget kalau misalnya kayak gue tuh mau sama nih orang. Gimana kalau misalnya nanti ke depannya gue jenuh gitu ya. Ini energinya gimana tau gak? Overthinking. Mereka mikirnya mereka sebenarnya kayak nggak siap untuk berpikir jauh ke depan, tapi secara nggak langsung mereka mikirnya jauh banget ya. Mereka mikirnya takutnya kayak aduh kalau misalnya kayak gue pacarin nih orang, takutnya kayak terlalu cepat nih minta gue nikah, terlalu cepat minta gue hal-hal yang gue aja belum mampu gitu loh untuk kayak ngejalanin ya. Intinya di situ. Sebenarnya keinginan mereka tahu gak seperti apa? Ini ada kartu Four of Pentacles ya, Four of Pentacles, dan ini ada kartu Four of Swords ya, ada double four di sini. Gue lihat ada kartu 4 lagi nggak ada ya. Jadi kayak ada double ada kartu 4. Kartu 4, angka 4 ya, kalau misalnya keluar kebanyakan di dalam ramalan ini biasa menandakan bahwa kayak mereka tuh belum siap untuk bergerak terlalu cepat. Mereka maunya kayak ngejalanin hubungan secara lebih bertahap ya. Mereka maunya kayak udah kayak kita jalanin aja, kita nyantai aja ya. Jangan terlalu posesif dulu sekarang, jangan terlalu minta banyak dulu sekarang. Intinya dia bilang kayak kita itu belum menjadi satu kesatuan. Kita sekarang masih mengenal satu sama lain. Gue belum nyaman nih kalau misalnya kayak lu terlalu mendorong gue, terlalu nge-push, terlalu nge-demanding ya. Walaupun ya belum tentu sebenarnya lu tuh demanding, tapi mungkin secara tidak sadar apapun itu yang kayak lu bicarakan dengan dia, aspirasi lu lah anggapannya, atau hal-hal yang lu bicarakan tentang dia yang berhubungan dengan masa depan, dia terjemahkan itu sebagai anggapannya kayak anjir kalau misalnya kayak gue jalanin lagi nih semakin jauh dengan orang ini, kesannya kayak gue tanda tangan kontrak, dan mereka belum siap tuh untuk tanda tangan kontrak. Mereka belum siap tuh untuk menjalani sesuatu yang permanen, walaupun di awal mereka kesannya kayak oh ya udah dia bisa gitu loh. Bahkan mungkin di awal mereka yang lebih menggebu-gebu, mungkin mereka yang di awal lebih yang kayak oke, ngejar jos-josan banget. Tapi ini adalah tipe-tipe orang yang seperti gue bilang di awal, mereka cenderung kalau misalnya di dalam percintaan suka terjun bebas.
Ya mereka anggapannya kayak ya udah asal gue tertarik sama nih orang, ya udah kayak langsung gue terjun aja, gue coba aja menggebu-gebu. Tapi ternyata di tengah jalan mereka baru nyangkut, mereka baru sadar bahwa kayak waduh, pergerakannya terlalu cepat nih, gue jadi terintimidasi sendiri, gue jadi insecure sendiri, jadi mereka mundur lagi. Oke, jadi sejujurnya kalau gue bilang ini lebih banyak masalahnya dari sisinya mereka sih. Mereka yang lebih kayak membuat kayak imajinasi mereka sendiri, mereka yang membangun cerita skenario mereka sendiri lah gitu. Padahal sebenarnya kayak kalau gue bilang energi dari lu pada ya, dari lu nya sebenarnya nggak mengekang gitu loh. Energi dari kalian tuh kalau gue bilang di sini rasanya tuh lebih yang kayak ya cuman suka berimajinasi seandainya, tapi itu bukanlah sesuatu yang perlu banget kalian dorong dalam waktu terdekat ya. Cuman ya itu anggapannya kayak apa yang kita omongkan nggak selalu bisa diterjemahkan dengan tepat oleh lawan main kita, iya gak sih ya. Cuman kalau misalnya kayak kalian bertanya apakah ada kemungkinan kedepannya bisa balikan misalnya, akan ada kesempatan untuk kalian berdua berdiskusi lagi sih kedepannya. Oke, cuman kalau misalnya kayak lu bertanya sama gua bagus gak ini orang untuk dibawa sampai ke masa depan gitu ya, gue ngerasa belum siap sih. Gue ngerasa orang ini masih jauh banget dari siap. Mereka tuh masih mau main-main lah anggapannya, masih belum tahu bagaimana bagaimana cara menjadi pasangan yang baik ya, bagaimana cara menjalani hubungan yang baik. Intinya di situ sih. Gue coba lihat tuh, kita cari kartu contekan dari bawah kartu. Page of Swords ya, ini Chester of Wands ini adalah Page of Swords. Jadi ini orang cenderung tuh tahu gak sih, ngomong besar tapi ternyata belum bisa memenuhi perjanjiannya gitu ya. Mereka awalnya kayak iya aku cinta kamu lah dan segalanya, kita bakal sampai selamanya, kamu jangan ninggalin aku, tapi ternyata dia yang ninggalin duluan, tahu gak sih ya. Belum anggapnya kalau gue bilang kayak belum punya cukup pendirian lah untuk menjadi pasangan hidup yang baik untuk kamu gitu ya. Di sini juga ada kartu The Emperor. Kalau gue bilang masih cukup egois juga. Sebenarnya Emperor itu adalah kepribadian yang cukup bagus, tapi menurut gue kayak ini orang tuh baru ngambil kayak sisi negatifnya dari Emperornya gitu loh. Sisi positifnya belum tersadarkan dari mereka. Ya, ini adalah orang-orang yang kayak masih mikirin kayak aduh gue nggak mau dikekang, gue nggak mau diapa, gue nggak mau diatur gitu. Tapi kayak namanya hubungan kan kita bilang kayak harus saling mengatur ya, kita harus saling menjaga keseimbangan, harus saling kompromi ya. Kedepannya seandainya kalau misalnya kalian mau mencari calon pasangan hidup ya, ada Pisces. Oke, coba dicari Pisces ya di dalam kehidupan kalian. Wah, udah kenal nih kayaknya nih si Pisces ini. Oke, semoga bisa menjawab. Have a really nice day, dan jangan lupa di subscribe dan like video dari YouTube channel kami di Early Theory Tarot, dan jangan lupa juga follow di Instagram kami @early.theory. Di sana akan ada banyak konsep, ada banyak konten yang berhubungan dengan tarot dan astrologi, dan setiap hari Jumat kita juga ada live reading di mana gua akan membahas atau menjawab pertanyaan kalian secara real time di Instagram live. Jangan lupa juga jika kalian butuh ramalan pribadi bisa langsung dipesan di website kami di www.earlytheory.com. Oke, I will see you soon. Bye bye.